Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk sesi pembelajaran video kali ini adalah kita masuk ke pertemuan ketiga ya, terkait dengan badan usaha. Dalam sesi sebelumnya kita sudah bahas yang mengenai badan usaha yang bukan badan hukum ya. Sekarang kita membahas mengenai badan usaha yang badan hukum ya. Jadi apa itu badan usaha yang badan hukum ya. Di sini bentuknya adalah perseroan terbatas sebagai badan hukum, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya. Jadi perseroan terbatas ini sebelum memang diatur dalam KUH Dagang ya. Tapi sekarang sudah ada undang-undangnya ya. Dulu dia KUH Dagang diatur, jadi ketentuan PT yang ada dalam KUH Dagang sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi yang berlaku adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ya. Nah, materi dari perseroan terbatas ini kira-kira ada beberapa hal nanti kita perdalam ya, mengenai klasifikasinya, maksud dan tujuan, pendiriannya seperti apa ya. Perubahan akte pendirian juga nanti kita bahas. Kemudian apa itu modal dan saham ya. Ada rencana kerja, laporan juga tuh diatur di undang-undang. Namanya perusahaan juga mempunyai rencana kerja ya. Kemudian tanggung jawab sosial terhadap lingkungan atau kita sebut sebagai social responsibility ya, CSR ya, corporate social responsibility. Ini juga diatur di undang-undang ya, sudah ada ya. Kewajiban perusahaan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya ya. Jadi kalau dia bikin pabrik itu juga lingkungannya harus mendapatkan dampak ya, kebaikan dari perusahaan tersebut ya. Jadi harus ada dana yang dikeluarkan untuk kegiatan seperti itu. Kemudian juga ada materi terkait dengan rapat umum pemegang saham, kemudian sebagai organ perusahaan ada direksi dan dewan komisaris. Kemudian terkait dengan perseroan juga ada namanya, perseroan juga bisa terjadi proses penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan ya. Kemudian perseroan juga ada pemeriksaannya, ada audit ya, audit ya untuk pembukuannya ya, untung ruginya. Kemudian terakhir perusahaan juga bisa dibubarkan ya, atau karena pilot ya, statusnya berakhir ya. Jadi perusahaan terbatas inilah perusahaan yang disebut sebagai perusahaan yang badan hukum ya. Jadi sebelumnya memang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya. Nah, ini definisi kira-kira pengertian mengenai perseroan terbatas ya. Diberikan berdasarkan suatu perjanjian juga dengan akte notaris dengan modal dasar ya. Ada modal dasar yang disebutkan dibagi dalam bentuk saham ya. Dan dipersyaratkan berdasarkan persyaratan diatur undang-undang ya. Jadi termasuk perjanjian formil ya. Jadi ketentuan PT ini adalah badan hukum, ketentuannya sebagai perjanjian bersifat formil, artinya diatur oleh undang-undang ya. Artinya kalau dia tidak memenuhi ketentuan yang dibuat, tidak dibuat dengan akte notaris, maka PT itu batal demi hukum ya. Jadi pengertian bahwa perjanjian formil itu perjanjian yang wajib ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang ya. Jadi dia bukan perjanjian bersifat konsensual, tapi dia formil, artinya ada ketentuan yang mengatur ya. Dengan konsekuensi dia dapat atau batal demi hukum ya. Nah, pengertian badan hukum ini disebutkan ya dalam pasal 1 ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi badan hukum merupakan persekutuan modal ya. Didirikan berdasarkan perjanjian ya. Dan perjanjiannya perjanjian formil, bukan konsensual ya. Jadi bukan di bawah tangan, tapi formil, harus dibuat dengan akte notaris ya, wajib ya. Kemudian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham ya. Nanti modal itu nanti dikonversi berapa bentuk saham, jadi satu saham nilainya berapa sesuai dengan modal, nanti bisa ada perhitungannya. Kemudian memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.
dan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Nah, ini terkait dengan badan hukum ya. Salah satunya tadi persyaratannya harus dengan pengesahan, tadi ada pengesahan pendirian dan pengumuman. Ya. Kemudian PT sebagai badan hukum memiliki yang disebut sebagai organ, ya, organ perusahaan. Ya. Dan organ perusahaan ini ada 3 bentuk organ. Organ artinya yang lembaga yang terkait dengan pengurusan. Yang pertama adalah rapat umum pemegang saham. Ya. Kemudian ada direksi, ya, dan dewan komisaris. Ya. Dewan komisaris disebut dewan karena dia bersifat dewan ya. Kalau direksi adalah direksi. Ya. Dia merupakan organ yang memegang kuasa tertinggi ya untuk yang RUPS, bukan organ yang paling tertinggi. Ya. Artinya ketentuan RUPS bukan ketentuan yang harus dipatuhi oleh direksi dan komisaris. Ya. Dan memegang kewenangan segala kewenangan diserahkan kepada organ perseroan lainnya. Dan organ yang kedua adalah perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan adalah perseroan yang disebut sebagai direksi ya. Jadi pengurusan itu adalah oleh direksi ya, bukan komisaris. Ya, direksi adalah yang diberikan pertanggungjawaban oleh pemegang saham untuk mengurus ya. Mengurus perseroan ya, baik ke dalam maupun keluar ya. Jadi seperti persekutuan perdata, dia bertanggung jawab baik ke dalam maupun keluar ya. Jadi dia kalau pihak ketiga berhubungan dengan perusahaan, maka dia harus berhubungan dengan direksi, bukan komisaris ya. Jadi direksi yang bertanggung jawab terhadap perusahaan ya, baik di dalam maupun keluar perusahaan ya. Kemudian komisaris adalah organ yang ditunjuk untuk mengawasi ya, kegiatan pertanggungjawaban dari direksi ya. Jadi komisaris sendiri tidak melakukan tindakan perbuatan hukum seperti direksi ya. Jadi kalau misalnya ada perbuatan hukum perjanjian oleh komisaris, ya itu berarti dapat dibatalkan ya. Karena yang bertindak keluar adalah direksi ya. Tapi direksi juga nanti diatur juga ya. Direksi juga harus mendapatkan hal tertentu, mendapatkan persetujuan komisaris atau RUPS. Itu juga nanti diatur di undang-undang dan di akte pendirian ya. Jadi direksi juga tidak berbuat sewenang-wenang, ada batasan juga kewenangannya ya. Bisa batasan dalam tingkat batas 1 miliar, dia bisa bertindak secara mandiri ya, pertanggungjawaban. Ya. Tapi kalau tindakan yang nilainya di atas 1 miliar ya, itu dia harus mendapatkan persetujuan komisaris ya. Kalau misalnya untuk pembubaran ya, untuk merger itu harus dengan persetujuan RUPS ya. Nah, persetujuan ini penting ya bagi direksi ya. Tanpa persetujuan itu maka perjanjian menjadi perjanjian yang dapat dibatalkan ya. Walaupun sah tapi dapat dibatalkan karena dia tidak mendapatkan persetujuan dan bahkan dapat dipertanggungjawabkan secara renteng. Nah, tadi organnya ada 3 ya, RUPS, direksi dan komisaris. Nah, ini juga tergantung ya secara klasik kedudukan 3 ini apakah secara berjenjang atau sama kedudukannya, tergantung teori yang digunakan ya. Kemudian unsur-unsur penting dalam suatu perusahaan adalah dia sebagai badan hukum ya. Badan hukum tadi kita sudah bahas bahwa badan hukum ini kapan mulai badan hukum, pada saat dia mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM ya. Jadi nanti kita lihat dari prosesnya setelah akte pendirian. Sebelum akte pendirian kan nanti ada proses dari notaris ya untuk menyebutkan nama perusahaan, membuat akte, kemudian didaftarkan dan untuk mendapat pengesahan. Setelah pengesahan maka kemudian diumumkan di berita negara. Kemudian dia merupakan kumpulan modal ya. Kemudian dasarnya perjanjian ya, tapi perjanjian bersifat formil ya, bukan konsensual. Artinya perjanjian harus dibuat secara notaril ya. Kemudian ada kegiatan usahanya dan ada modal dasar yang terdiri dari saham-saham ya. Jadi modal nanti dalam bentuk saham ya. Misalnya modalnya 100 juta ya. Maka kalau satu saham harganya 1 juta, maka jumlah saham ada 100 saham ya.
masing-masing saham ada harganya 1 juta. Kemudian pertanggungjawabannya ya. Nah, ini pertanggungjawaban yang paling penting adalah pada saat dia disahkan oleh menteri, ya maka pemegang saham dia bertanggung jawab secara terbatas ya. Dan pengecualiannya ya. Jadi sebatas kalau dia sudah sesuai dengan mendapat pengesahan ya. Tapi pengecualiannya kalau bisa pemegang saham ya terjadi ikut campur ya, disebut sebagai passing the corporate veil ya. Misalnya ikut campur dalam kegiatan direksi, maka itu pemegang saham juga dapat dikenakan pertanggungjawaban secara renteng ya, atau pertanggungjawaban secara pertanggungjawaban yang seperti direksi ya. Kalau dia melanggar hukum maka dia bertanggung jawab secara tanggung renteng. Jadi ini nanti bahwa passing the corporate veil ini penting ya untuk membatasi ya, kalau dia berbuat di luar dari kewenangannya itu berarti dia otomatis ya dia lepas dari posisinya sebagai yang dibatasi, tapi dia secara tanggung renteng ya. Jadi ini yang sangat harus hati-hati, makanya ini ada namanya GCG ya, diatur dalam konteks Code of Conduct perusahaan sehingga tidak menimbulkan passing ya, jadi melampaui batas kewenangan itu yang akan merugikan perusahaan. Nah, jadi pengecualiannya tadi sudah disebutkan ya, harus diperhatikan juga karena ini kalau pengecualiannya kan undang-undang tidak membahasnya, jadi nanti mungkin diperhatikan mengenai bagaimana good corporate governance sebagai dari direksi, komisaris dan para pemegang saham. Biasa perusahaan sudah mempunyai pakem-pakem atau SOP yang sudah dibuatkan ya. Nah, ini tadi pendiriannya tadi kita lihat yang sebagai badan hukum ya, ada akte, kemudian pengesahan sampai kepada pengumuman kepada berita negara. Pengumuman ini sangat penting ya. Kenapa pengumuman diberikan harus disampaikan agar pihak ketiga mengetahui siapa direkturnya, siapa komisarisnya, siapa pemegang sahamnya ya. Jadi pihak ketiga tidak salah ya dalam melakukan suatu transaksi dengan siapa dia melakukan perbuatan hukum tersebut ya. Bisa jadi terjadi misalnya sudah terjadi perubahan direksi, ternyata direksi lama yang tanda tangan, maka itu akan berakibat kepada perjanjian yang dibuat pihak ketiga ya, dan merugikan pihak ketiga. Kemudian modal perusahaan ya tadi disebutkan dalam bentuk bentuk nominalnya diatur dalam bentuk jumlah saham ya. Kemudian modal di setor minimal 25% ya. Dan ini harus bisa disetor penuh ya, tapi sekarang harus disetor penuh ya dalam rekening perusahaan ya. Kadang-kadang juga ada perusahaan yang setor 25% tapi uang ditarik lagi ya. Jadi sini juga ada bukti penyetoran bahwa modal yang ditempatkan minimal harus ada dari 25% ya. Nah, ini pasal pada dasar minimal ya bagi satu perseroan, pasal 33 diatur minimal ada 50 juta ya modal dasar ya. Tapi tergantung perusahaan, makin misalnya asuransi perbankan mungkin ada aturan tersendiri ya. Undang-undang perbankan asuransi minimal misalnya 5 miliar, 50 miliar tergantung dari bentuk perusahaan tersebut. Tapi kalau perusahaan secara umum minimal adalah 50 juta. Kemudian saham sendiri juga adalah terkait dengan nominal yang dibuat dalam bentuk saham ya. Jadi saham inilah terkait dengan kepemilikan modal kita ya. Jadi dia ada bentuk surat berharga, artinya seperti piutang ya. Jadi kita punya surat utang pada perusahaan, artinya nanti kalau kita jual beli saham terkait dengan jual beli kebenaran yang tidak berwujud ya. Artinya perjanjian dengan bagaimana mengalihkan saham ya, berarti saham itu kan atas nama ya. Jadi tidak bisa diberikan tanpa adanya suatu perjanjian. Nanti ada nama perjanjian sesi, artinya ada peralihan nama pemegang saham ya. Dan juga harus ada proses pendaftaran bagi pembeli saham yang baru ya. Kemudian saham juga mempunyai klasifikasi ya, tergantung dari perusahaannya. Yang minimal dia saham itu klasifikasinya punya hak suara ya, atau dia punya hak suara ya. Kemudian saham juga punya klasifikasi tertentu ya.
terkait dengan hak suara dan hak istimewa, karena dia kan merupakan hak kebendaan ya. Jadi tergantung dari perusahaannya hak apa yang diberikan pada si pemegang saham ya. Kemudian peralihannya sendiri juga karena dia saham itu atas nama, maka dia peralihan dengan sesi ya. Walaupun juga ada saham dengan atas tunjuk. Kalau atas tunjuk seperti cek gitu ya bisa diberikan tanpa adanya perjanjian secara sesi. Tapi kalau dia saham atas nama, maka berlaku pasal 612 ya di KUH Perdata terkait dengan peralihan hak atas kebendaan yang tidak berwujud. Nah, kemudian perusahaan juga bisa bergabung, melebur ya, diambil alih, itu nanti kita bisa bahas di lebih jauh ya mengenai aspek hukum dari bagaimana terjadinya penggabungan, peleburan ya. Karena ini kan terkait dengan status hukumnya juga bisa berubah ya. Jadi istilah-istilah pengambilan alihan, pemisahan ini juga aspek hukum juga karena otomatis ya. Jadi bukan hanya aspek hukum aja, jadi ada aspek keuangan ya, ketenaga kerjaan yang harus diatur juga ya. Jadi sangat kompleks ini. Misalnya penggabungan Gojek dan Grab ya, itu juga itu bisa dipelajari ya. Itu bukan hanya aspek hukum juga, jadi aspek ketenaga kerjaan, aspek pajaknya juga harus diperhatikan. Jadi sangat complicated, tapi minimalnya dari aspek hukum perseroan ada juga perlu memahami ya basicnya, seperti tanggung jawab terkait dengan aset maupun tanggung jawab dari organ-organ perusahaan. Kemudian nanti yang ini bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian perseroan juga bisa dibubarkan ya, dibubarkan oleh kesepakatan, juga oleh dalam bentuk misalnya dalam posisi kepalitan ya, atau ditetapkan oleh pengadilan ya. Jadi ditunjuk kurator kalau misalnya perusahaan tersebut misalnya sudah terjadi status kepalit, misalnya ada dua kreditur yang menuntut, otomatis dia dapat dibubarkan ya. Dan di sini perlu adanya penunjukan kurator ya, artinya kuratornya yang mewakili kreditor untuk pengurusan ya. Jadi baik itu harta terhadap jaminan dan harta aset itu harus digunakan untuk pihak-pihak yang mempunyai piutang. Oke, kira-kira seperti itu ya mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum ya. Jadi kuncinya adalah pada saat perusahaan tersebut disahkan oleh kementerian dan diumumkan, maka dia posisinya sebagai perusahaan badan hukum, mempunyai pertanggungjawaban terbatas, kecuali dia melakukan piercing corporate veil ya. Apabila direksi atau pemegang saham melampaui kewenangannya, otomatis dia runtuh ya, dikecualikan ya. Jadi pengecualian kalau terjadi seperti pengecualian tadi ya, piercing the corporate veil, dia melampaui batas, melampaui tirai yang dibatasi, otomatis ya logikanya dia akan bertanggung jawab secara renteng ya. Tapi kalau sepanjang dia masih dalam koridor tidak piercing corporate veil ya, berarti dia pertanggungjawabannya secara terbatas. Direksi juga seperti itu ya. Sepanjang dia melakukan suatu koridor sesuai dengan undang-undang, maka kerugian perusahaan dia dapat minta release discharge ya. Kecuali dia piercing corporate veil atau melakukan perbuatan melanggar hukum, maka direksi juga bertanggung jawab secara renteng ya. Jadi kenapa direksi gajinya besar? Karena kalau dia berbuat pelanggaran hukum, perusahaan rugi, maka dia bertanggung jawab secara renteng. Nah, kalau dia perusahaannya rugi, dia bertindak secara profesional, maka direksi dia bisa minta dalam RUPS ya, minta release discharge laporan dia. Ini rugi tapi direksi sudah membuktikan ya bahwa dia berlaku secara profesional, dan dia bisa minta ya, kalau benar perusahaan rugi, dia minta release discharge. Dan itu akan diberikan oleh rapat umum pemegang saham. Baik, kira-kira seperti itu ya, kita sudah bahas mengenai perusahaan badan yang bukan badan hukum, dan bagaimana perusahaan yang berbadan hukum seperti itu. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjut dalam program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.